Halo, kembali lagi di Sakti Vlog yang kali ini membahas tentang perjalanan solo riding dari Denpasar ke Bima 0 km dan juga estimasi biaya. Nah, sekarang ini gue berada di perjalanan, gue jalan dari jam 10 malam dari Seminyak, jam 10 malam menuju ke pelabuhan Padangbai. Sebelumnya sih ya gue udah isi bensin ya, biaya udah keluar sebesar 60.000 untuk membeli bensin dan full tank. Dan saya harus juga mempersiapkan uang sebesar 165.000 rupiah untuk penyeberangan di pelabuhan Padangbai menuju Lembar Mataram. Dan jangan lupa bagi touringers mempersiapkan surat keterangan swab antigen. Untuk estimasi perjalanan dari Padangbai ke Lembar itu menempuh kurang lebih 5-6 jam. Jadi gue tiba pas di pelabuhan Lembar ini jam 5 subuh, sedikit ngaso dan juga ketemu ada beberapa teman dan gue minta tolong untuk memvideokan atau mengambil gambar perjalanan gue. Dan dari sini gue siap-siap gas lagi selama 2 jam menuju ke pelabuhan Kayangan untuk menyeberang ke Sumbawa. Selama di perjalanan ini gue disajikan pemandangan yang luar biasa ya di Lombok, menuju Mataram, melintasi Mataram dan sampai ke pelabuhan Kayangan. Ini lumayan bagus juga view-viewnya di pagi hari. Gue dengan ada teman yang ngambil video ini, mengantar sampai ke alun-alun Lombok ya, alun-alun Lombok, dan lumayan seru perjalanan di pagi hari. Jalan masih sepi dan di Mataram pun juga di Lombok jalanannya lumayan mulus. Untuk perjalanan sendiri ini memang saya mengambil jadwal itu dari Denpasar jam 10 malam ya. 10 malam 1 jam atau 1,5 jam menuju ke Padangbai, kemudian 5-6 jam menyeberang dari Padangbai ke Lembar. Jadi sampai di pagi hari di subuh ya. Kemudian 2 jam dari jam 6 sampai jam 7 gue bisa ada di Lembar dan penyeberangan. Nah, ini gue berada di alun-alun Lombok ya. Nih gue coba ngambil gambar juga di sini. Ya lumayan bagus tempatnya. Nah, dari sini gue masih menempuh lagi jarak sekitar 1 jam sampai ke pelabuhan Pulau Kayangan, Lombok. Lumayan asik perjalanannya. Dan di sini udah pagi ya. Ini perjalanan menuju ke pelabuhan Pulau Kayangan. Jalanannya cukup bagus dan gue udah diberikan nih pemandangan ya, ada laut di sebelah kiri dan juga jalanannya yang cukup mulus. Di perjalanan ini ya sudah mulai banyak ini ya ada hewan-hewan ya. Dan ini gue sudah naik di atas kapal feri menuju ke Sumbawa ya, menuju ke Sumbawa. Ini naik kapal feri untuk biayanya sendiri dari Pulau Kayangan ke Sumbawa sebesar 55.000 rupiah. Jadi untuk penyeberangan sekali lagi 55.000 rupiah harus dipersiapkan untuk penyeberangan dari Pulau Kayangan ke Sumbawa. Di perjalanan selama dari Pulau Kayangan menuju ke Sumbawa, gue disajikan dengan pemandangan bukit-bukit ya atau pegunungan di pinggir laut. Jadi cukup menghibur lah melihat pemandangan yang luar biasa seperti ini. Begitu sampai tiba di Sumbawa, gue langsung gas lagi untuk ya menikmati ya perjalanan ya. Tiba di Sumbawa dan lumayan gue ngelihat aspalnya juga cukup mulus. Cuman memang sangat berhati-hati di Sumbawa ini
banyak sekali hewan ternak yang sering nyebrang di jalan ya. Jadi kalau kita pun mau gas menambah kecepatan, ya harus tetap fokus dan utamakan selalu safety riding. Nah ini perjalanan gua menempuh untuk menuju ke Sumbawa Besar sekitar 2 jam setengah. Ya ini pemandangannya sudah lumayan asik ya, disajikan dengan laut, gunung, dan jalanan. Benar-benar luar biasa Sumbawa nih. Dan aspalnya juga cukup cukup apa ya, menggoda ya para bikers untuk menambah kecepatan gitu. Cuman harus hati-hati men. Di sini sangat banyak hewan-hewan ternak liar yang dilepas di jalanan. Dan gue bersyukur di saat touring kali ini gue masuk pas di musim panen ya jagung. Dan memang beberapa daerah yang biasanya gersang di Sumbawa atau Bima nanti ini ternyata gue dapatin semua sedang hijau-hijaunya, jadi cukup cukup enak juga ya pemandangan kali ini. Nggak ketinggalan juga, gue coba ngambil view dari bawah ya, dari dashboard. Kamera lumayan keren lah, aspalnya mulus banget dan apa kendaraan juga sangat sedikit yang berlalu lalang. Di sini gue mengambil sedikit abadiin gambar di pinggir pantai Trans Sumbawa Bima. Ini benar-benar jalanannya sangat luar biasa guys. Kalau kalian touring ke Sumbawa, jangan lupa abadikan foto-foto di sini. Dan ini benar-benar cukup apa ya? Ya, dan saya juga menyempatkan diri untuk istirahat ya di sini. Ya lumayan lah buat charge body lagi ya. Dan di sini gue coba ngelanjutin perjalanan gue lagi. Gue masang tripod di pinggir jalan dan gue harus putar balik untuk mengabadikan video gue ini. Ya semoga sih teman-teman terhibur melihat video gue kali ini. Sampai di sini gue mengisi bensin lagi full tanki ya. Jadi gue mengisi lagi full tanki sebesar 50.000. Dan di sini gue juga udah sempat mampir untuk makan siang sebelum tadi tidur. Itu lumayan murah, ada ayam goreng lalapan. Itu gue bayar sekitar 15.000 rupiah dengan es teh manis. Dan ya gue terus tidak henti-hentinya di Trans Sumbawa Bima ini. Gue disajikan jalanan yang benar-benar luar biasa ya. Pantai, aspal, pantai dan aspal. Dan yang pastinya setiap ada spot-spot yang bagus, gue pasti mampir dan mengambil gambar lagi ya. Seperti di video kali ini lumayan juga keren banget spotnya. Oke guys, gue lagi coba ngevlog lagi nih di video gue yang berikutnya. Nggak tahu udah yang keberapa nih, udah nggak kehitung kali. Gue lagi berada di perbatasan antara Sumbawa dan Dompu. Ini gue lagi dapat view keren banget tempatnya men, gokil. Cakep. Ini benar-benar apa ya, pemandangan alam yang jarang ada.
Dan saya pun melanjutkan perjalanan saya lagi menuju ke kota berikutnya, yaitu kota Dompu. Kebetulan di sana ada saudara teman yang sudah menunggu ya. Jadi di sini perjalanan gue rasa memang agak sedikit tidak on schedule ya, agak telat karena banyak berhenti-berhenti, ngerokok, berhenti juga untuk ngambil-ngambil gambar. Dan di depan itu saya akan memasuki daerah, apa ya, orang bilang hutan atau mungkin apa ya, perkebunan jagung ya, yang dimana udah dapat informasi sebaiknya untuk masuk di daerah itu jangan sampai malam hari. Dan ya gue harus tancap gas terus, karena berhubung ini udah lewat hampir sekitar jam 3-an ya. Ya di sini gue terus ya, setiap ada gambar gue harus abadikan. Ya agak sulit juga ya, solo riding seperti ini. Ya gue harus berkendara dan gue harus juga mengambil gambar. Ya harus hati-hati ya, jangan sampai nggak fokus dan apa bisa terjadi accident. Seperti di jalan ini, sangat menggoda ya. Ada laut, jalanan gitu, dan pohon-pohon hijau. Jadi kalau gua nggak was-was dengan apa yang terjadi nih, biasanya ada hewan-hewan liar nyebrang di jalan. Nah di sini ada kuda liar. Saya juga cukup kaget ya, kok bisa ada kuda di pinggir ya, santai makan gitu. Biasanya kambing, tapi di sini kuda. Dan gue lanjut terus perjalanan gue, menyisiri pinggir pantai, lintas Sumbawa menuju ke Bima, atau saya lebih prepare ini menuju ke Dompu. Ini jalannya luar biasa ya, mulus banget dan sepi banget. Nah ini saya sudah mulai masuk di kawasan perkebunan jagung. Di sini pun juga ya lumayan ini ya, harus benar-benar waspada ya, karena biasa ada babi hutan tiba-tiba nyeruduk atau nyebrang. Jadi harus fokus dan selalu percaya bahwa ketika jalan, selama kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar ya, mungkin perjalanan juga tetap aman ya. Ini di depan saya pikir ada hal yang aneh, ternyata hanya orang menyeberang. Dan inilah akhir dari video saya di sini karena sudah masuk malam dan saya harus mengejar waktu sampai keluar di Dompu. Itu saya malam hari, dan di sini saya bertemu dengan Bang Alex, salah satu sepuh di Dompu. Dan di sini saya dijamu dengan teman-teman Dompu NMAX Community. Ini ketumnya, Pak Ketumnya. Ya ini bareng-bareng sama teman-teman di Dompu malamnya. Ya nongkrong, ngobrol-ngobrol. Ya dan saya juga makan malam di tempat salah satu teman ya. Dan saya pun beristirahat di hotel di Dompu untuk melanjutkan perjalanan besok. Keesokan harinya, di hari kedua, gue ngelanjutin perjalanan gue untuk menuju ke 0 km Sape. Gue start dari Dompu jam 7 pagi dengan estimasi perjalanan 2 jam setengah. Tetap sekali lagi gue disajikan dengan jalanan yang luar biasa enak ya, nikmat banget lah. Oke, akhirnya sampai juga di kota Bima, dan di sini saya melanjutkan terus perjalanan sampai ke 0 km Sape. Setibanya di 0 km Sape, saya berucap syukur. Akhirnya selesai juga misi gua ke Sape 0 km. Sempat berfoto-foto dulu sedikit, terus meninggalkan cenderamata stiker klub gua di
papan ya yang tersedia di sebelah kiri dan kanan. Semoga teman-teman di Dumors bisa mencapai tujuan 0 km sampai. Di perjalanan balik ini selanjutnya saya kembali ke Dompu untuk bermalam satu malam lagi. Arah balik kali ini lumayan santai ya. Jadi gua ada foto-foto sedikit di kebun jagung di pagi hari. Ini cukup bagus pemandangannya ya. Dan ya lumayan, gue juga membuat beberapa video. Ada satu ya video ya. Riding gua dari kebun jagung ini. Nah, ini dia videonya. Di sini sekali lagi gue beli bensin ya sebelum masuk ke hutan jagung ini, karena hutan jagung ini nggak ada bensin. Jadi sebelum masuk tuh gue beli bensin di pom bensin di Dompu, 50.000 lagi. Ini gue mampir makan siang di Sumbawa. Ini udah sampai Sumbawa, dan ini udah sampai di pelabuhan Sumbawa menuju ke Pulau Kayangan. Setibanya di Kayangan, gue sempatin juga mampir ke Mandalika, melihat sirkuit ya yang baru dibangun. Lumayan juga keren tempatnya. Dan ini gue udah berada di Pelabuhan Lembar menuju ke Padang Bayi.